بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan, pada kesempatan kali ini anak-anak akan belajar tentang ibadah. Ya. Nah, anak-anak tentunya senang dengan kebersihan ya. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, oleh karena itu Allah juga menyukai dengan kebersihan. Nah, anak-anakku semuanya, anak-anak setiap hari diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Akan tetapi, anak-anak sebelum melaksanakan sholat, anak-anak lebih dahulu bersuci. Nah, pada kesempatan ini Bu Guru akan menyampaikan materi ibadah tentang tata cara bersuci dan tata cara berwudu. Nah, baiklah, Bu Guru pada bagian pertama ini akan membahas tentang tata cara bersuci. Dan Bu Guru akan menjelaskan tentang macam-macam air. Nah, baiklah anak-anak, simaklah materi Bu Guru berikut dengan seksama. Ibadah kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan namanya sholat 5 waktu. Itu adalah wajib anak-anakku. Jadi sebelum melaksanakan sholat 5 waktu, kita diwajibkan untuk bersuci lebih dahulu, yaitu berwudu. Berwudu itu adalah harus bersuci dari hadas dan najis ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui lebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan najis dan macam-macam air yang dapat digunakan untuk berwudu atau bersuci. Baiklah, Bu Guru akan menjelaskan pengertian najis. Najis itu artinya kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas artinya keadaan orang yang tidak bersuci. Hadas ini dapat disucikan dengan cara berwudu lebih dahulu. Macam-macam najis itu ada 3. Di antaranya 1. Najis ringan atau najis mukhafafah. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasito. Yang ketiga, najis berat atau najis mughaladhah. Macam-macam najis, Bu Guru akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah najis ringan atau najis mukhafafah. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu ya, atau disebut dengan ASI. Yang cara mensucikannya najis mukhafafah. Yang pertama, hendaklah dilap lebih dahulu tempat yang terkena najis. Yang kedua, renjiskan atau percikan air mutlak atau bersih yang terkena najis. Seperti ini. Yang ketiga, lap hingga kering yang sudah dipercikkan air tadi. Itulah cara mensucikannya najis mukhafafah. Cukup dipercikan air sampai bersih. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasit. Contohnya, kotoran hewan atau manusia, darah, nanah, bangkai, dan lain-lain. Seperti ini ya, tinja. Tinja itu adalah kotoran hewan atau manusia. Ini adalah darah, ini adalah nanah, ini adalah bangkai. Nah, itu semuanya ketika melaksanakan sholat maka harus dibersihkan lebih dahulu. Bagaimana membersihkannya? Cara mensucikannya, najis mutawasitoh itu dibersihkan dengan air
ya, yang suci, hingga hilang bentuk, bau, dan warnanya. Najis ini biasanya adalah berwarna, kadang coklat, ada yang putih, ya macam-macam. Nah, oleh karena itu ketika membersihkannya, bentuknya itu juga harus hilang bau dan warnanya. Itulah cara mensucikannya najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis berat atau najis mughaladzah. Contohnya adalah air liur anjing atau babi. Cara mensucikan najis mughaladzah ini adalah dengan cara disucikan sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan debu atau tanah. Misalkan yang pertama hendaklah dibuang najis itu lebih dahulu. Jadi tempat yang terkena najis dibersihkan lebih dahulu, baik dengan benda atau dengan kulit kita, tangan. Yang kedua, tempat najis disiram dengan campuran air tanah. Air dicampur dengan tanah, itu siraman yang pertama. Setelah itu, yang ketiga, cuci dengan air bersih sebanyak 6 kali lagi hingga hilang warna, bau, dan rasanya sampai hilang, ya. Nah, itulah cara mensucikan najis mughaladzah. Sedangkan air ini adalah alat bersuci paling utama, ya, yang dapat membersihkan segala najis, ya, kotoran itu dengan air insya Allah akan bersih. Air itu sendiri ada 2 macam air, diantaranya 1, air suci dan mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Ciri-cirinya airnya bersih, suci, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Itu ciri-cirinya air suci dan mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Contohnya adalah air sumur, air hujan, air sungai, air laut, air mata air, dan masih ada lagi air salju dan air dari air hujan, es. Nah, itulah anak-anakku air yang suci dan mensucikan, atau air tersebut dapat digunakan untuk berwudu dan untuk bersuci, ya, bersuci dari hadas dan najis tadi. Tapi ketika digunakan untuk berminum, air tersebut harus direbus lebih dahulu. Yang kedua, air suci tidak mensucikan atau terkena najis, yaitu air yang terkena najis sehingga berubah warna, bau, dan rasanya. Contohnya adalah air teh, air kelapa, air kopi, air susu, air jus, air sirup, air comberan. Nah, ini semuanya adalah airnya suci tapi tidak mensucikan. Sedangkan air comberan, airnya itu terkena najis, ya, jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak bisa digunakan untuk minum. Sedangkan yang lain adalah airnya bersih, dapat digunakan untuk minum. Itulah tadi yang Bu Guru jelaskan tentang macam-macam najis dan macam-macam air. Setelah belajar ini, anak-anak sudah mengetahui dan dapat membedakan antara, ya, najis. Tadi ada 3 macam, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Sedangkan air itu ada 2 macam, air yang suci dan mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Baiklah anak-anakku, itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Ya, pesan Bu Guru, anak-anak setiap hari, ya, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai anak-anak meninggalkan
1 kali pun dalam sehari, ya, baik dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Nah, itu anak-anakku yang dapat guru sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.